Walaupun apapun alasannya berubahnya adalah uang. Nah, karena ini sama-sama masih ruwetnya, ya kita kupas ruwet ini gone wong PC, ya, ya biar dikupas oleh orang-orang PC aja, kalau wong wilayah. Pripun, nggih, nggih, langsung. Wong telati berarti gak aja langsung ya, monggo. Nggih, monggo Gus. Cek petung. Itu uangnya mau pokoknya uang yang dari buah itu, hakikatnya ya buah itu. Iya. Kalau diutek-utek panggah ya bisa bahasa masih petung. Ya. Ya nunggu masih ini narasumbernya masih petung. Pak Misbah, monggo. Pak Tohari tasek petung. Istirahat monggo sambil rokokan. Saya rokok. Nggih, sambil menunggu nggih. Nggih, monggo. Jadi ibaratnya sore li anasirka fil musako atamro fakot ya. Hanya pada buah. Terus yang kedua yang belum ada yang menyangkal itihadul qabid wal mukbid. Kan jelas dengan akad musako bimujarotil akdi dengan hanya akad amil Pak Hamid apa siapa itu amilnya? Pak siapa ya? Pak Hamdan nggih. Is amil lah pokoknya. Pak Hamid. Amil itu Pak otomatis Hamid. mendapat bagian buah. Ya. Mendapat bagian buah secara otomatis. Berarti kan kalau 60-40 nggih, otomatis amil 60% buahnya itu miliknya Pak amil tadi. Kok akhirnya dibeli dia lagi? Tak beli semuanya wong, yang 60 punya dia kok dibeli kan aneh. Aneh kan? Ya. Milik sendiri dibeli lagi kemudian pemiliknya dapat 40% dari hasil pembelian. Ya mesti rugi amilnya. Sudah merawat, sudah kerabuk, cek membeli buah kemudian mengasih kepada maliknya. Rugi kan? Rugi bandar dia. Ya. Pun. Pak Tohari monggo. Masih didalami. Bukan dibeli ya, dihargai tadi. Hasilnya dihargai. Monggo, pripun? Hasilnya bukan dibeli tapi diharga, begitu. Oh hasilnya itu diuangkan. Iya, dikricik harga, begitu loh. Pun niku wau pun hasilnya diuangkan pun mboten angsal niku. Pun ngrantos PC mawon. Hari tenang mawon niki. Jenengan Gus. Gus. Niki sing jelas anu nggih wonten persyaratan yang mungkin piyambak niku mboten cocok kalau dipraktekkan dalam praktek musyakoh ngoten nggih. Ada persyaratan tambahan. Tapi kalau kinten nggih rata-rata niku sepakat umpama semisal persyaratan itu tidak diletakkan di dalam akad nggih mboten saged ngoten nggih. Nggih. Kalau persyaratan itu diletakkan di dalam akad, persyaratan 1, 2, 3 diletakkan dalam akad, itu semua rata-rata mboten setuju karena fisul bil akdi. Nah, sekarang permasalahannya cuma nanti umpama musyakoh niku fasid napa mboten ngoten tak mawon. Nah, kalau nanti letak dari syaratnya berada di dalam akad, dalam artian ketika nanti umpama mboten dipun syarati kados ngoten mboten purun, temat sing nggih. Ya secara otomatis nggih fasid. Tapi sebenarnya umpama modelnya itu seperti ada tulisan kados tembang ngoten gimana? Nggih, pitung sebelumnya. Nah, itu kan katakanlah khilah kan. Khilah kalau mungkin pertama kali kita bisa membuat sebuah akad yang bersih dengan praktek musyakoh, kemudian tentang persyaratan-persyaratan yang lainnya diletakkan di luar, bisa berupa tulisan yang lain sebagainya, yang itu adalah merupakan ikhtilaf di antara para ulama nggih. Kalau kinten, kalau praktek seperti ini tidak dikatakan sebagai sulbil akdi, tapi kharijal akdi dan imbasnya bisa menjadi musyakoh yang sah.
Tapi kalau nanti berada di dalam akad otomatis nanti mboten sah. Ngoten tok nek solusi, masuk solusi. Ini apa? Syarat ini kan apa munafin limuqtadul akdi apa tidak. Kan syarat yang menyebabkan ketidaksahan sebuah akad itu ketika syarat itu munafin limuqtadul akdi. Dan misalkan membebani syarat pada amil yang bukan kewajiban. Misalkan dicontohkan kan pupuke tuku dhewe. Nah, itu namanya mensyaratkan yang bukan kewajiban amil. Lah, terus ini disamakan dengan syarat apa? Mensyaratkan barang ini harus kamu beli. Ini yang mensyaratkan amil dhewe. Barang ini mau nanti saya yang akan menjualnya. Membeli. Oh, membeli. Nah, kalau karena dia pedagang. Berarti yang dibeli bagiannya malik. Itu enggak masalah kalau membeli bagian malik kan bai'ul musa' kan boleh. Bai'ul musa' itu saya lihat dari takbir itu sawaun mangkulat al ghairu mangkulat. Kalau kaitannya dengan jual belinya, tapi kaitannya dengan syarat itu yusidu al akda amla. Ini tinggal ini kalau syarat itu bukan kewajibannya amil berarti itu akan membatalkan akad. Karena apa? Mensyaratkan sebuah amal yang bukan kewajiban amil. Jadi malih ini membatalkan. Nah, karena barang hasil panen itu ketika sudah layak panen, ini kan menjadi milik berdua sesuai dengan prosentase. Misalkan 60-40 berarti yang 60 miliknya Malik, yang 40 miliknya Amil. Nah, wale 60 ya wes wale sementing prosentase. Nah, yang 60 miliknya Amil, yang 40 miliknya Malik. Kan begini. Berarti yang diwajibkan untuk dibeli iki sing wajib ini kan amil sendiri. Nah, ini syarat begini ini termasuk fasid yang mufsid apa yang syarat fasid juga fasid ya tapi tidak mufsid apa syarat yang fasid tapi tidak mufsid. Kalau contoh dalam kordu ketika membebani kewajiban itu mukridnya itu namanya syarat apa? Misalnya kamu saya hutangi barang kacang misalkan ini sangat jelek ini, sangat baik ini, tapi kamu boleh mengembalikan dengan yang lebih jelek. Ini namanya syarat yang fasid tapi tidak mufsid. Nah ini kan syarat ini kan munculnya dari amilnya sendiri. Sehingga saya masih kalau belum ada takbirnya, maksudnya gue ada takbirnya. Ini masih bimbang kalau ini dianggap syarat yang mufsid. Syarat yang mufsid. Ketika orang kewajiban ini dia ngeyel wajibnya dewi. Ini berarti kan syaratnya sebenarnya nggak wajib dipenuhi. Tapi tidak sampai apa? Mufsid. Sebab dalile teng hadis itu cuma Rasulullah an bai'in wa syartin. Kan begitu. An bai'in wa syartin. Ini nak kula kaitane mufsidul akdi lah. Ini masih bimbang. Nah, kita lihat syarat itu dari Malik itu jelas mufsid karena Malik membebani. Lah iki sing menyodorkan bab yang jadi masalah itu kadang kan hasil itu bingung didol nang ndi. Kadang kan begitu kan. Hasil itu bingung akhirnya dia menawarkan itu engko tak tukune pisan. Lah kalau tuku ini
ini nggak bisa dimasalahkan karena bagian bai'ul musa saya lihat itu min saubin wa ardin wa abdin, berarti mangkulat bisa. Yang penting barangnya ketok sampai ini iki seprapate berarti gonamu, sak pronem gonamu. Sing sak prapate tak tukune. Nah, ini boleh, nggak apa-apa, namanya itu bai'ul apa? Musa. Nanti barangnya wis ketok. Melalui namanya itu bai'u musahadah jenenge. Bai'ul musa itu masih dalam Fathul Qorib itu namanya bai'ul musahadah. Membeli barang yang kelihatan mata. Sehingga walaupun belum jelas yang sisi ini apa sisi ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dianggap ini sudah maklum. Nah, yang jadi masalah ini munculnya syarat itu adalah minal amil. Nah, kalau dalam kordu itu bukan syarat yang mufsid tapi syarat fasid, tidak yufsidu al akda. Sehingga kewajibannya ngutangi api ya bangga balekne api, ngutangi elek ya bangga balekne elek. Nah, nak ditangdirin nang lah mulane takbire cuma itu gowani. Itu kalau saya ini. Lah nak itu kesimpulannya seperti itu. Lah nak gaya solusi ben gak menjadi bimbang, ya syarat itu fi ghairi sulbi aldi. Tapi ya iki marai munafik lagi. Marai munafik lho. Tapi ngeten iki nak memang sudah membudaya, imam kita Imam Syafi'i itu yang melegalkan khilah. Jadi khilah. Yang penting karena ini untuk apa? Karena ini sudah membudaya modeling ngono kuwi akhirnya khilahnya ya yang penting petung dhisik akate apa carry. Nah, itu enggak masalah, tapi yo makruh itu yo kemeng. Mau garek awake dhewe butuh tenan apa yo pancen modus golek bathi sing akeh. Lah iku urusane karo malaikat. Niku malaikat sing gawe perhitungan dhewe. Sing jelas modus golek bathi akeh niku. Lah nek modus ya perhitungane ya fabi hisabi. Nah, kan ngoten. Lah nek kaitane musaqah, sing penting pekerjaan amil itu kan hanya pekerja. Lah nak kiko tak rabu tak ini kalau di madhab Syafi'i jelas nggak ada. Kalau di madhab Syafi'i, kalau obate konggonaku, pupuke konggonaku itu bukan musaqah. Bukan musaqah. Itu nggak bisa. Kalau musaqah itu layaknya kalau dalam bisnis itu namanya mudharabah. Namanya apa? Kalau mudharabah apa? Iya benar. Jadi layaknya ada amil, ada malik. Yang amil itu yang kerja tok. Mujarradul apa? Amal. Semua lah amal itu kaitannya alat pekerjaan itu minal amil. Tapi kalau bahan untuk menyuburkan dan semuanya seperti rabuk dan pupuk dan lain semuanya air itu saja juga dari malik. Nah ini model kerjasama ini kalau kita lihat dari fikih madhab Syafi'i itu kita kesulitan. Nah rabu'e obate itu juga dari amil. Nah saya belum tahu di madhab yang paling mudah itu kalau tidak maliki dan hambali. Itu kaitannya musaqah dan apa? Dan musaqah itu di madhab. Seperti maru sapi saja ini. Ini kalau di madhab hambali sebagian riwayat itu termasuk nau'un minal musaqah. Nah, itu antik malahan. Itu di madhab hambali. Ada, itu maru sapi, itu ada. Di madhab hambali itu termasuk nau'un minal musaqah. Malik ngwehi sapi sing diwehi di kongon kerja kuwi golek nih pakan piyamri manak, piyamri meteng, piyamri lemu. Nah, terus didum.
Tapi bukan musakoh, tapi polanya seperti musakoh. Derep itu di Malikiyah langsung sah. Itu enggak ada yang ada di Syafi'iyah sulit itu enggak ada. Lah ngene iki malih dadine malih sirkah. Bisa sirkatul wujud, sirkah itu malian. Kalau demikian ini istilahnya. Kalau modalnya ini semuanya. Dan ini kalau kita lihat di madhab Syafi'i itu kesulitan. Jelas nggak ada yang mengatakan sah. Kalau di muzaroah, Pak. Hah? Kalau di muzaroah. Ya apalagi muzaroah wong apa jenenge peleme ora nandur wis urip dhisik muzaroah ya ora masuk sama sekali. Muzaroah mukhabarah enggak masuk sama sekali. Nggih, nyun sewu masalah mudah bagaimana niku? Soalnya Enggak, kalau iki garek enggak bisa ini. Proses ini kan obat dan pupuk itu dari amil ini enggak masuk di madhab Syafi'i. Enggak usah mudah-mudahan ini. Dari ini saja sudah enggak masuk di madhab Syafi'i. Nah kalau ada kata mali monggo, jadi dihukumkan nih. Bab ini perlu solusi. Jangan kita memutuskan pokok ra oleh. Nah, ini gawat ini. Ini jadi Basul Ma'isir jadi masalah ini nantinya. Apanya? Bukan akad nih loh. Khilah itu kan wis musakoh gak sah. Iki akadnya apa lu guntur gung rohi. Bukan akadnya itu kalau di Syafi'iyah akad semacam ini kalau dimasukkan musakoh jelas tidak sah. Karena apa? Amil perlu membantu biaya itu. Ini nggak bisa. Nah kalau demikian ini mesti namanya sirkah. Masuknya ke sirkah. kalau ditangdirkan dalam masalah niku, napa? Nggih, sami musakoh. Di saat musakoh ini amil membutuhkan teman, dia manggil banyak teman. Nggak bisa. Loh, itu biaya teman ini dari siapa? Ketika niku ada yang mengatakan amil, ada yang mengatakan malik. Teman itu maka amal. Loh, nggih amal, karena Iya, itu amal. bagian dari amal. Tujuannya supaya benar-benar berhasil amal, buah. bukan ain. Rabu itu bukan amal. Rabu obat itu bukan amal, nggak bisa. Rabu itu bukan amal. Nggih, maksudnya Rabu ngeten, ketika mencari teman itu kan juga butuh biaya ngoten loh. Dan biaya itu dibebankan kepada si amil. Nggih. Dibebankan si amil dan itu ada yang mengatakan boleh. Nggih, maksudnya amal itu kan membutuhkan biaya. Ngoten lho, ketika memanggil banyak teman. Jenengan itu nangdirnya jangan biayanya. Jadi amil itu wajibnya al-amal. Jadi ketika amal lho ndelok saya wong. Ya salahmu saya, karena amal. Nah, ngono lho. Tetap amal ini. Jadi enggak berubah. Jadi walaupun itu butuh ijarah, maka nangdirkannya itu jangan biayanya, tapi yang diwajibkan kepada amil itu adalah al-amal. Zaman cari di Syafi'iyah jelas nggak ada, itu nggak ada. Dirumuskan ya dari madhab Syafi'i itu akad ini tidak bisa disebut akad musakoh. Kalau toh dinamakan musakoh menjadi akad yang fasid karena mensyaratkan sesuatu yang bukan kewajibannya amil. Ini titik. Nah, ini gawe jam 11. Solusinya menunggu. Nah. Ya, terima kasih. Itu tadi ini tidak mauquf karena dari perumus jawaban yang pasti adalah menunggu. Berarti jawabannya untuk Sabtu Kliwon, sebelum Sabtu Kliwon berarti jenengan sudah siap jawaban ya, Pak Tari. Ya. Ya.
Ya, nanti Sabtu Kliwon berarti nanti ada PR untuk LBM. Ada, nanti kalau di MBC-nya tidak mampu nanti angkat ke PC saja. Ya. Ya, disolusikan, solusinya adalah menunggu. Sabtu Kliwonnya libur. Ya, saya kira cukup sekian untuk malam ini karena sudah sampai jam 11. Alhamdulillah satu bahasan jawaban paling akhir adalah menunggu. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada doa. Jenengan sing ngaturi nggih. Monggo. Para bapak, para hadirin saya, makaten kalau acara Bahsul Masail ingkang saged kita bahas baru satu materi karena waktu ingkang boten mencukupi, marimo materi berikutnya bisa dibahas di Bahsul Masail berikutnya. Untuk itu kami melengkapi atau menutup acara Bahsul Masail MWCNU Tanjung Enom. Monggo menika dipun akhiri dengan acara doa. Kalusun Bapak Tohari untuk memimpin doa pada malam hari ini. Teman-teman panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara doa, niki saya mau mengumumkan bahwa Bahsul Masail PCNU Kabupaten Nganjuk niki jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 31 Desember, jadi akhir tahun. Nah, malam tahun baru. Nah, niki akan membahas tentang keluh kesah yang ada di Gondang, tempat di MBC Gondang, Masjid Baitul Amin. Jadi saking perampatan itu sekitar 4 kilo enten pelangi. Balung Gebang, desa Balung Gebang. Tempatnya luas. Ingkang badhe dibahas niku standar fakir miskin era zaman sekarang. Nah, standar niku sepakatane soal nomor 1 didahulukan. Nah, saniki kewadah wong tompakane vario anyar. Nah, tapi gaene dikai zakat atas nama fakir miskin. Nah, niku ajene bener apa salah? Nah, niki badhe dibahas teng Balung Gebang Gondang tanggal 31 Desember. Sing nomor kali kalian buket biasa badine mantenan, badine ulang tahun napa-napa nika utawa nggih mahar. Lah niki pesen buket 1 juta tapi bayarnya 1.300.000. Yang dihias itu uang. Tapi bayarnya juga uang. Nah, niki kalau jenengan buka di medsos itu werna-werna, ana sing haram mergo riba, ana sing oleh mergo lah. Lah niki mangke gegerane diterusne nang Bahsul Masail gitu. Nah niki saderenge acara itu panjenengan sedaya saking ranting saking MBC kula tingali mlampahke mriku gek enek setengah jam nggih. Nah mboten setengah jam. Lah mangke sing saking MBC ranting mriki lha niki saged rawuh mriku. Dirasa wis disiapne. Kalau wau langsung bejo oleh asem-asem Pak Ijo. Nanti rono rencana kula langsung mriki. Lah kok anu to. Lah kok sing tuan rumah akekoan. Wah, lha bejo iki. Mulai oleh berkat, oleh mangan. Wis mbun. Monggo kita tutup acara kanthi wacan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأسل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبات الندامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام ثبت قلوبنا على دين الإسلام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا وجميع ذريتنا وأهلنا وأولادنا تلامذتنا من حضر في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر والشر وافتح لنا ولهم فتوح العارفين وحفظ المرسلين ومن ملائكة المقربين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sampun saged kalambah kanthi sae mulai awal hingga akhir. Kegiatan rutin Bahsul Masail MWC Tanjung Anom. Kawula mriki minangka pembawi wekdal wonten acara menika pilih wonten kilangan kipun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.